Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ambun Marisaya Fataki Alwi dengan nomor NRP 50452111014 dari Prodi Teknik Pangan dari kelompok Fisika Dasar 43 Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika partikel. Sebenarnya apa sih dinamika partikel? Dinamika partikel adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai penyebab terjadinya gerak akibat suatu gaya. Atau simpelnya, kenapa sih benda itu bisa bergerak? Untuk menganalisa penyebab terjadinya gerak, kita perlu tahu parameter-parameter gerak, seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu. Pertanyaan dari kenapa benda itu bisa bergerak telah dijelaskan oleh Sir Isaac Newton dengan konsep gaya, yaitu dengan hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Hukum Newton digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dinamika partikel, seperti gerak pada bidang datar, bidang miring, katrol, dan yang lainnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum Newton pertama, atau sering juga disebut sebagai hukum kelembapan. Kenapa? Karena apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contohnya adalah ketika kita sedang menaiki mobil dan si supir itu mengerem secara mendadak, maka otomatis tubuh kita akan mempertahankan posisi dengan terlempar ke depan. Dan rumus dari hukum Newton pertama ini adalah sigma F sama dengan 0. Yang kedua adalah hukum Newton kedua, atau ini hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Jika kita ini ya kan, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mendorong suatu mobil yang muatannya lebih rendah dan mobil yang muatannya lebih berat, maka akan terasa lebih berat ketika kita mendorong mobil yang muatannya lebih berat, karena semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil kecepatannya. Rumus hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Lalu yang ketiga adalah hukum Newton ketiga, atau bisa disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Ketika kita memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi yang besarannya sama, namun arahnya berlawanan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sedang berjalan di lantai, kaki kita memberikan gaya aksi ke lantai dengan arah ke belakang. Kemudian, lantai memberikan reaksi kepada kita ke arah ke depan sehingga membuat kita dapat melangkah atau bergerak. Rumus dari hukum Newton ketiga adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Lalu setelahnya kita akan membahas jenis-jenis dinamika partikel. Itu yang pertama adalah gaya berat atau gravitasi. Itu merupakan gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya. Rumusnya adalah gaya berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Yang kedua adalah gaya normal atau gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Rumusnya adalah gaya normal sama dengan gaya berat sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Gaya gesek ini dibagi menjadi 2, statis dan kinetis. Gaya gesek statis ini merupakan gaya yang bekerja pada benda yang diam, sedangkan gaya gesek kinetis merupakan gaya yang bekerja pada benda yang sedang bergerak. Yang keempat adalah gaya tegangan tali atau katrol, adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Gaya ini bergantung pada titik di mana kalian melihat atau meninjaunya. Rumusnya adalah sigma F dikali massa dikali percepatan. Lalu yang terakhir adalah gaya sentripetal, gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat lingkaran. Rumus gaya sentripetal adalah Fs dikali massa dikali AS atau percepatan sentripetal. Terima kasih telah mendengarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.